Apa kabar sahabat gudang buku? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah abad pertengahan, di mana kita akan banyak membahas kejadian-kejadian yang terjadi pada tahun 500 sampai 1400 Masehi. Tapi di video kali ini kita akan masuk ke pendahuluannya terlebih dahulu, karena untuk membahas semuanya tidak cukup 1 sampai 2 hari pembahasan. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Gudang Buku untuk yang belum subscribe, agar kalian tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Oke, baiklah, langsung saja kita mulai. Sejarah merupakan garis waktu yang tak lekang oleh zaman, karena masa lalu menjadi tonggak peradaban masa kini. Pemikiran sains, arsitektur maupun sastra menjadi bukti warisan yang tak pernah punah. Sejarah merupakan pemenuhan atas sebuah kebutuhan masa kini. Fakta bahwa masa kini selalu berada dalam sebuah proses transformasi mengandung implikasi bahwa masa lalu haruslah terus-menerus dievaluasi ulang. Dari situlah kajian sejarah tidak boleh terputus. Artinya, bahwa apa yang terjadi pada masa kini merupakan akibat dari kejadian di masa lalu. Abad pertengahan menjadi titik awal peradaban modern sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat, yang merupakan ikon fase peradaban kuno. Sejarah yang terjadi di abad pertengahan memiliki dampak lanjutan terhadap konstelasi atau keadaan politik di masa kini. Abad pertengahan juga disebut Christian Century atau abad Kristen, dikarenakan pada abad-abad ini dominasi agama dan lembaga gereja begitu kuat di Eropa hingga memengaruhi semua aspek kehidupan baik sosial kemasyarakatan maupun politik pemerintahan. Ada beberapa peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di abad pertengahan. Yang pertama, mulai bermunculan kekuatan-kekuatan politik yang berakar kuat di Eropa seperti Inggris, Prancis, serta Jerman. Kemudian menguatnya pengaruh kepausan Roma yang mengubah percaturan politik kerajaan-kerajaan di Italia dan daratan Eropa. Lahirnya Islam di Jazirah Arab serta persebarannya yang begitu cepat hingga menyapu Kekaisaran Kristen Ortodoks Bizantium. Kemudian terjadinya Perang Salib. Abad pertengahan disebut oleh sejarawan abad ke-19 sebagai abad kegelapan. Ada beberapa interpretasi mengenai penamaan yang terdengar menakutkan itu. Yang pertama yaitu ditandai dengan jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat, bersatunya monarki-monarki lokal suku Jerman di bekas wilayah kekuasaan Romawi, serta kemenangan Kristiani atas paganisme di zaman Romawi mengakhiri periode sejarah Eropa kuno. Kalau teman-teman belum tahu apa itu paganisme adalah sebuah istilah yang pertama kali muncul di antara komunitas Kristen di Eropa bagian selatan selama abad kuno akhir, sebagai suatu deskriptor atas agama-agama selain agama mereka. Ilmu pengetahuan mengalami kemunduran dikarenakan mendapat tekanan keras dari agama gereja, karena dianggap sebagai sihir yang mengalihkan logika manusia tentang pemikiran ketuhanan. Kemudian juga dianggap sebagai abad kegelapan, yaitu karena tidak banyak dokumentasi sejarah yang menjelaskan peristiwa di masa itu. Namun, seiring berjalannya waktu, arkeolog dan sejarawan berhasil menggali lebih dalam dokumentasi sejarah abad pertengahan. Abad pertengahan dibagi juga menjadi 3 periode, yaitu yang periode pertama disebut sebagai abad pertengahan awal, berlangsung dari 500 sampai 1050 Masehi atau selama 550 tahun. Kemudian periode kedua atau disebut abad pertengahan tinggi, yaitu berlangsung dari 1050 sampai 1300 Masehi atau selama 250 tahun. Kemudian periode ketiga disebut sebagai abad pertengahan akhir, berlangsung dari 1300 sampai 1400 Masehi atau selama 100 tahun. Tahun 500 Masehi dianggap sebagai masa transisi setelah terdisintegrasinya Bizantium dari Romawi Barat yang jatuh pada tahun 476 Masehi setelah Kaisar Romulus Augustulus dijatuhkan panglimanya sendiri yang orang Jermanik, yaitu Jenderal Odoacer. Kekaisaran Romawi Barat pun runtuh, menjadikan Bizantium sebagai tahta tunggal Kekaisaran Romawi, dengan Justinianus I sebagai Kaisar Agung Nova Romanus Bizantium pada tahun 527 Masehi. Kalau teman-teman belum tahu siapa Romulus Augustulus adalah Kaisar Romawi Barat
terakhir yang berkuasa sejak tahun 475 Masehi ketika ia masih berusia 12 tahun hingga ia disingkirkan pada tahun 476 Masehi. Periode awal abad pertengahan ini disekat dengan lahirnya kerajaan-kerajaan di Eropa yang dimulai dengan insafnya Raja Franka, Clovis yang mendirikan dinasti Meroving, kemudian kemenangan Charles Martel atas tahta kerajaan Franka sebagai Adipati Franka, kemudian dimahkotainya Charlemagne sebagai Kaisar Romawi, dan kebangkitan Kekaisaran Karoling. Kemunculan dinasti-dinasti itu melahirkan sistem feodal atau feodalisme di antara suku-suku bangsa Eropa. Sistem feodalisme adalah struktur pendelegasian kekuasaan sosial politik yang dijalankan di kalangan bangsawan atau monarki untuk mengendalikan berbagai wilayah yang diklaimnya melalui kerjasama dengan pemimpin-pemimpin lokal sebagai mitra. Di periode kedua dimulai dengan lahirnya sistem feodalisme dan munculnya masyarakat tripartit dengan kelas-kelas dari kaum feodal hingga masyarakat kalangan bawah kelas petani. Di rentang waktu yang panjang, masyarakat Eropa telah mengalami kebangkitan di sektor agraris, niaga, hingga lahirnya masyarakat perkotaan dan kota sebagai basis kekuatan peradaban. Lahirnya kerajaan-kerajaan baru dari kaum Anglo-Saxon, yaitu Inggris, kemudian Franka di Prancis, Visigoth di Spanyol, dan Jerman Romawi Suci. Mereka mengadaptasi sistem pemerintahan Romawi dengan membangun lembaga perwakilan. Lalu menguatnya pengaruh kepausan Roma yang menjadi rujukan arah kebijakan agama, politik, dan militer hingga menginisiasi terjadinya perang salib. Pada periode kedua ini juga ilmu filsafat teologi mengalami kebangkitan yang bersinergi dengan pandangan gereja, termasuk lahirnya pemikiran sintesisme Thomas Aquinas. Siapa Thomas Aquinas? Dia adalah seorang yuris, teolog, dan filsuf yang sangat berpengaruh dalam tradisi skolastisisme yang di dalamnya ia juga dikenal sebagai Dr. Angelius dan Dr. Komunis. Nama Aquinas merupakan identifikasi daerah asal leluhurnya di Komun Aquino, Italia dalam region Lazio masa kini. Periode kedua diakhiri dengan munculnya wabah hitam atau Black Death antara tahun 1347 sampai 1351 Masehi atau selama 5 tahun akibat wabah hitam, yaitu Black Death. Diperkirakan jumlah populasi manusia di dunia berkurang sebanyak 200 jiwa dengan persentase terbanyak di Eropa. Menurunnya populasi menyebabkan kemunduran karena kebanyakan yang terkena dampak wabah hitam adalah masyarakat kelas bawah, yaitu para petani yang menjadi pendukung roda perekonomian baik sektor agraria maupun niaga. Kemudian di periode ketiga terbilang pendek dikarenakan pada tahun 1400 Masehi adalah masa keruntuhan kepausan, sehingga tak ada lagi tekanan besar dari gereja yang menyebabkan ide-ide brilian yang selama berabad-abad mengalami kemacetan. Kaum heretik yang memulai perubahan sehingga ilmu pengetahuan tak lagi menjadi barang tabu. Kaum heretik adalah kaum yang memiliki opini berbeda dengan pihak berwajib atau penguasa ortodoks, memiliki kepercayaan agamis yang bertentangan dengan gereja yang berkuasa. Runtuhnya dominasi kepausan atau agama gereja menjadi periode awal Renaissance atau kebangkitan peradaban modern Eropa. Jadi, abad pertengahan tidak diakhiri dengan kegemilangan zaman Renaissance, namun hanya kelahiran awalnya saja. Sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan di video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Gudang Buku untuk melihat kelanjutan dari sejarah abad pertengahan. Dan jangan lupa share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.